Iya, promo ini kontroversial, Mas Eko. Kalau tadi disebut juga oleh Bang Erlas bahwa menistakan agama tidak hanya Islam saja, tapi juga Katolik. Anda sepakat dengan hal ini? Atau justru biasa-biasa saja? Ya, kalau dilihat dari kasusnya, kalau kebiasaan Holy Wing selama ini untuk promo ya, kan selalu menggunakan cara-cara yang kontroversial. Mungkin ketika pas PPKM dan kemudian itu ditutup oleh Pemda pada saat itu kan itu efek promonya luar biasa. Sejak saat itu kemudian nama Holy Wing keluar, kemudian ada tinju, ada apa gitu loh. Jadi cara-cara promo Holy Wing selama ini memang selalu menggunakan hal-hal yang kontroversial. Dan saat ini kebablasan menurut saya. Kebablasan karena tidak memperhitungkan ada sisi sensitivitas simbol-simbol beragama. Orang boleh ngomong, oh itu kan cuma sekedar nama, tapi itu tetap saja sebagai simbol beragama. Dan saya lihat itu hal yang pertama. Yang kedua menurut saya, apapun tindakannya terhadap Holy Wing, yang juga penting diperhatikan adalah 3.000 karyawan Holy Wing yang hari ini mungkin kehilangan mata pencaharian, keluarganya kehilangan mata pencaharian. Pemda, manajemen Holy Wing, atau siapapun itu harus bertanggung jawab pada 3.000 orang ini. Ini dampak dari barangkali kalau seandainya kita mau berbesar hati, iya promosinya salah dan kemudian ada orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan itu. Tetapi kemudian kita jangan menggebiah uyah yang misalnya staf administrasi, keuangan yang nggak tahu apa-apa tentang promosi ini juga kena dampaknya. Atau chef di dapur sana kena dampaknya. Mereka juga harus difikirkan karena mereka adalah warga negara Indonesia. Tidak bisa kemudian semua kebijakan itu tutup dan kemudian kita biarkan nasib mereka. Itu Pemda menurut saya juga penting untuk memperhatikan nasib mereka. Yang juga penting kalau kita lihat tersangka-tersangkanya masih muda, ada yang cuma admin medsos. Yang dia disuruh oleh manajemen mungkin mengupload di medsos usia 22 tahun jadi tersangka. Menurut saya ini juga penting untuk difikirkan karena mereka ya sebagai karyawan, anak muda yang cuma mengupload promo seperti itu dan sekarang mereka menjadi pesakitan. Manajemen Holy Wing nggak bisa berlepas tangan terhadap nasib mereka. Karena mungkin mereka nggak tahu, mereka cuma jalanin fungsinya sebagai karyawan, mereka nggak ngerti apa itu dampak sosialnya terhadap kegaduhan promosi ini dan sekarang mereka juga jadi korban. Apakah sepolos itu mereka tidak tahu meskipun promosi ini juga melibatkan atas nama perusahaan bukan atas nama pribadi? Nah apalagi seperti itu kan, artinya gini, kalau seandainya mereka ini cuma staf biasa yang upload di medsos, saya ngerti misalnya cara kerja gitu, mereka mungkin kerjaannya cuma upload di medsosnya Holy Wing. Mereka nggak tahu isinya, mereka nggak tahu kontennya. Dapat dari tim promo upload, dapat dari tim ini upload. Dan sekarang dia jadi tersangka. Anak-anak muda ini barangkali juga termasuk orang yang bukan orang yang tidak secara kehidupan yang normal-normal saja. Nggak punya dalam kepala mereka sebagai penista agama, melecehkan agama, mereka cuma mengupload. Tapi mereka kan orang-orang berpendidikan juga Mas Eko. Iya, tapi kan mereka sebagai karyawan saat itu. Dan mereka punya kewajiban sebagai karyawan untuk mengupload materi-materi promosi. Itu yang juga harus difikirkan. Maksud saya gini, ada banyak orang, ada 3.000 orang yang kena dampak dari kasus ini. Ada orang-orang, 6 orang ini, saya mungkin ada pimpinannya tapi juga ada staf paling bawah yang juga kena dampak. Dan menurut saya kita penting memikirkan mereka. Oke, ada ketersinggungan, tetapi ini sudah diselesaikan oleh hukum. Polisi sudah menetapkan tersangkanya, proses hukum akan berjalan. Yang penting bagi Pemda sebagai pengambil kebijakan publik juga memastikan orang-orang ini, para pekerja Holy Wing ini tetap tidak disembarangin begitu aja, tidak kehilangan pekerjaan begitu saja hanya karena ada kesalahan. Mas dan Eko, ini tapi bisa ada dihindari. pihak juga yang bertanya efek jerahnya di mana kalau hanya 6 tersangka saja kemudian tidak diusut tuntas lagi tetap beroperasi? Efek jerahnya kalau bagi owner, bagi orang-orang yang investor, orang-orang yang punya duitnya nggak ada efek jerah. Tapi efek jerah yang paling kentara ya buat karyawan. Mereka punya uang, mereka bisa ngubah besok jadi perusahaan lain, tapi karyawannya gimana?
Jangan sampai efek jerahnya justru ke karyawannya dong. Kalau owner, investor yang punya uang hari ini bikin Holy Wing, besok ganti nama, nggak ada efek jerah. Tapi karyawannya itu yang paling efek jerah, yang padahal mereka nggak berbuat apa-apa. Mereka harus bertanggung jawab atas kecerobohan ini. Artinya upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI menutup sejumlah Holy Wings di DKI Jakarta ini sudah tepat atau belum? Apapun tindakan Pemprov, yang paling penting pastikan orang-orang kecil ini tidak sengsara hidupnya hanya karena kesalahan seperti ini. Para karyawan Holy Wing harus dipastikan terjamin hak-haknya sebagai karyawan. Itu yang paling penting bagi saya. Bang Egy Sujana, harus dipikirkan juga Bang, nasib para karyawan yang kabarnya dari 3.000 ini 2.800-an merupakan umat Islam juga yang bekerja di sana. Saya tidak langsung masuk ke urusan karyawan ya. Itu urusan ece-ece lah. Ece-ece Bang? Iya. Oh ece-ece Bang? Iya, karena ini nasib hajat itu orang banyak loh Bang. substansinya bukan di situ. Oke. Itu cuma konsekuensi logis. Substansinya adalah penghinaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghinaan kepada Bunda Maria. Itu substansi. Kita jangan diskusi dialirkan ke urusan karyawan. Substansi ini yang terjadi, yang merupakan satu bentuk tindak pidana. Kenapa? Karena ciri khas hukum pidana telah selesai dilakukan. Itu ilmu hukum pidana. Jadi dengan telah selesai dilakukan penghinaan, ya, Nabi Muhammad itu punya kedudukan yang luar biasa dalam ajaran Islam, yaitu Rasulullah. Ya, dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dan ayat 56, dia sebagai uswah, contoh teladan. Bahkan Allah pun bersalawat kepada Rasul bersama malaikat. Betapa luar biasa posisinya. Tapi dilecehkan dengan seenaknya aja oleh si Hotman Paris dengan jajarannya itu loh. Melakukan satu pelecehan kepada untuk minuman keras yang jelas-jelas diharamkan dalam ajaran Islam. Juga kepada Bunda Maria. Ini kurang ajarnya itu di sini. Telah selesai dilakukan oleh dia. Urusan karyawannya urusan si Hotman Paris yang punya sahamnya besar. Dia dapat untung berapa? Apalagi tadi Anda bilang ini bagian dari promosi-promosinya yang menguntungkan. Udah berapa dia dapat uang dari sini? Nah oleh karena itu saya appreciate, saya bersyukur ada Anies Baswedan yang berani tutup itu. Buat saya itu kurang secara ilmu hukum ya, bukan kebencian. Islam nggak mendasari kebencian. Al-Maidah ayat 8 tidak boleh kebencian pada satu kaum membuat kita berlaku tidak adil, tidak boleh. Tapi pendekatan hukum yang ada adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang PT, perseroan terbatas, pasal 146 ayat 1 huruf A. Di sini bisa action langsung, nggak usah pengadilan. Yaitu kejaksaan dalam permohonan untuk membubarkan satu PT hanya memperhatikan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Nah, yang paling jelas sudah kepentingan umum sudah terganggu di sini. Si Hotman Paris juga udah ngakui tadi kegaduhan. Tapi kenapa dia nggak mau tanggung jawab? Enak aja minta maaf. Saya tidak sependapat dengan MUI. Minta maaf urusan pribadi, lebaran, oke. Tapi kalau pelanggaran bahkan melecehkan agama nggak ada maaf. Lawan, perangi mereka orang kayak begini harus diperangi gitu loh. Itu konstruk Quran. Anda bisa baca surat At-Tahrim ayat 9. Ya, baca Quran lah kita yang beriman. Jadi oleh karena itu tidak sekedar ditutup, dibubarkan dan dipenjara si ininya. Si Hotman Paris saya minta sama Nikita Marjani itu yang katanya meskipun punya sudah mereka minta sama. maaf, Bang. Ya, nggak ada urusan maaf. Maaf itu tidak menggugurkan hukum. Ya, itu urusan pribadi. Ya. Oleh karena itu penegakan hukum saya minta Jaksa Agung ya. Jadi jangan cuma gubernur, Jaksa Agung punya kewenangan di sini. Menginisiasi. Kemarin kita bicara soal peci aja diurus peci. Ya tuh. Kok giliran yang begini nggak diurus ini? Harusnya langsung ditangkap orang kayak begini. Polisi urusan teknisnya dalam pengertian karena memang ada laporan polisi. Tapi Jaksa Agung itu punya inisiasi yang harusnya bisa membubarkan PT ini. Dasar saya Undang-Undang nomor 40 ya tahun 2007. Jadi nggak ada urusan dengan peringatan, nggak ada urusan itu. Konsekuensi itu lain penista lagi. agama dengan 6 tersangka Bang Egy?
Itu Sekarang kan sudah ada 6 konsekuensi tersangka. logis dari Oke. kelakuan dia. Gini, hukum itu muatannya hak dan kewajiban. Hak dia harus kita lindungi. Kewajiban kita sebagai penegak hukum apa? Nah, dia telah selesai melakukan tindak pidana, jadi hukumlah. Tapi ada, saya baca di KUHP pasal 50 itu anak buah itu tidak bisa dipersoalkan, sebenarnya bisa juga itu. Yang persoalkan yang punya saham. Ya, kenapa? Ya kayak juga undang-undang teroris, siapa yang ngasih sumbangan aja diperiksa banget. Nah, kenapa ini yang punya saham nggak diperiksa ini? Bahkan udah kemana-mana dia si Hotman Paris minta maaf. Apa ini orang ini? Ya, ini jelas-jelas melanggar penistaan kepada agama. Jadi untuk ini bagi saya tidak maafkan karena sudah menyinggung Nabi yang kita muliakan. Anda disinggung coba. Kenapa nggak dia bikin undangan buat Luhut misalnya? Kenapa kok Nabi Muhammad? Kenapa ke siapa Bunda Maria? Itu persoalan serius. Jadi konstruk hukumnya ini telah melanggar tindak pidana. Konstruk hukumnya jelas, ya. Dan juga pasal 156A KUHP itu jelas sekali pelanggaran hukumnya di situ 5 tahun. Jadi harusnya segera ditangkap tuh kaitannya dengan pemegang sahamnya ini. Nggak bisa enak aja datengin majelis ulama kemudian minta maaf majelis ulama maafin terus kita umat Islam enggak. Islam nggak ada struktur ulama-ulama begitu. Islam itu egaliter, ya. Kesamaan kedudukan kita dalam Islam itu nggak ada, tergantung ulama-ulama. Sekarang sudah sedang diproses hukum, Pak Ahmad Nurholis. Apakah kemudian Anda juga sepakat unsur promosi marketing yang digalakkan oleh Holim ini juga mengandung unsur SARA? Ya, ada 3 hal yang mau saya sampaikan ya. Pertama, apa yang dilakukan oleh staf marketing Holy Wing itu memang sudah sangat keterlaluan menurut saya begitu. Jadi mereka itu tidak sensitif terhadap keberagaman, terutama terkait dengan SARA itu tadi ya, agama dalam hal ini. Kan di dalam Islam nama Muhammad dan juga Maria bahkan itu kan sesuatu yang disakralkan, yang dihormati. Sehingga mestinya mereka itu dari awal sudah mengetahui kira-kira efek yang akan terjadi kalau mereka melakukan promo dengan cara seperti itu dampaknya seperti apa gitu. Nah oleh karena itu Holy Wing memang sengaja atau tidak itu sudah terjerembab ke dalam pusaran bagaimana memancing kekisruhan di antara umat beragama. Nah inilah yang harusnya dihindari. Apalagi kan sebentar lagi kita masuk tahun politik kan kita nggak ingin lagi terjerembab dalam persoalan politik identitas begitu kan gitu. Anda melihat ini disengaja oleh Holy Wings? Dalam soal promo untuk memberikan gratis kepada orang yang bernama Muhammad dan Maria, menurut saya itu disengaja. Tetapi saya juga tahu orang-orang muda yang ada di sana itu kan orang-orang kreatif gitu ya. Mungkin mereka tidak berpikir panjang. Ini karakteristik orang muda kan kadang-kadang begitu. Nah oleh karena itu dengan hanya ditetapkannya 6 tersangka, menurut saya bukan mereka harusnya yang bertanggung jawab itu adalah ownernya. Nah itu yang harus ditindak menurut saya. Mau mereka bilang tidak tahu atau kurang melakukan supervisi dan sebagainya itu bukan alasan. Tetapi justru yang harus bertanggung jawab adalah pimpinannya. Direktur kreatif sudah kena juga itu Pak Nurholis. Ya pimpinan tertingginya kan belum kena kan gitu. Jadi supaya ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk tidak main-main dengan simbol-simbol yang terkait dengan agama. Karena kita ini kan masyarakat ini sangat sensitif kalau disentil dengan persoalan-persoalan keagamaan. Nah itulah yang harus menjadi perhatian kita, itu yang pertama. Nah yang kedua terkait dengan penutupan, saya sebetulnya tidak setuju juga kalau itu langsung ditutup. Kenapa? Karena justru ini poin yang ketiga yang mau saya sampaikan juga, Pemprov itu kan sudah lama mengikuti sepak terjang daripada Holy Wing. Semenjak waktu pelanggaran PPKM, Pemprov sudah melakukan tindakan. Harusnya bukan kali sekarang mengatakan bahwa ternyata mereka menyelewengkan perizinan dan sebagainya. Itu harusnya sudah diketahui sejak awal gitu. Nah harusnya kalau mau melakukan penutupan atau peringatan itu sudah dari awal, bukan sekarang-sekarang ini begitu. Nah oleh karena itu saya tidak sependapat dengan Bang Egy dalam soal karyawan Bang gitu. Jadi menurut saya karyawan ini juga satu poin penting juga yang harus mendapatkan perhatian. Karena mereka ini kan bekerja untuk mencari nafkah. Mungkin mereka juga nggak peduli agenda yang mau dilakukan oleh pemiliknya dan sebagainya. Mereka hanya punya tujuan bekerja, mendapatkan nafkah dan
ya terpenuhi kebutuhan sehari-harinya begitu. Soal gitu. Soal Oke. nafkah, ya. Islam ada ajarannya yang sangat ketat, nanti mungkin Felix bisa jelaskan. Konteks minuman keras, siapa yang membuat, siapa yang menyajikan sebagai pelayannya dan lain sebagainya itu kena, nggak bisa enggak. Justru ini blessingnya itu, si Hotman Paris yang punya uang banyak itu, tanggung jawab itu yang 3.000 itu, jangan dibebanin ke Pemprov, dia yang bikin kok. Nah maka itu kan Nah, oleh Bang, karena itu ya. begini, tidak setuju urusan Anda, nggak ada urusannya dengan omongan saya, karena saya berdasarkan hukum yang jelas, normatif yang berlaku di negeri kita ini. Dan itu tadi saya sebut Undang-Undang Nomor 40. Konsekuensinya dari itu karena dia melanggar, telah melakukan tindak pidana. Itu konstruk hukumnya. Sehingga urusan tenaga kerja itu konsekuensi logis karena dia melakukan kesalahan. Betul, tapi kan Siapa yang bukan. nanggung kesalahan ini? Yang pimpinan dari perusahaan itu dong. Nah itu yang ingin saya tekankan kan di situ Bang ya Egy udah. gitu ya. Ya. Nah justru harusnya kita juga punya perhatian terhadap 3.000 karyawan ini gitu loh. Oh, Maksudnya itu begitu. betul. Kalau Karena itu- itu tindakan menutup itu artinya juga menutup pintu rezeki mereka. Nah, ini yang mau saya Nah, sampaikan. karena begini gitu. bos, kejadian ini tidak hanya DKI. Di Bandung ada tuh. Saya tuh demo anak-anak bos saya TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, pimpinan saudara Iko untuk melakukan demo di sana dan itu terjadi. Tapi gubernurnya cicing wae, nggak ada orang Sunda. Ya, mestinya kan ada gerakan juga seperti Anies. Ya. Nah maka karena ini menyangkut lingkup nasional, presiden mestinya turun tangan. Makanya saya tadi usul dalam konteks penegakan hukum, Jaksa Agung menginisiasi. Nah adapun nanti dia jadi pengangguran, itu urusan Kementerian Tenaga Kerja bisa, urusan Pemprov-nya bisa, itu yang saya maksud ece-ece itu turunan. Substansinya telah terjadi pelanggaran kepada penghinaan kepada agama Islam. Itu maksudnya, Selamat. saudaraku. Iya saya bisa memahami soal itu bahwa Kalau udah ini, memahami ya udah Iya. jangan pakai tapi-tapi. Iya nggak bisa begitu kan Iya, tidak kalau selalu memahami. bisa hitam putih Bang. Kalau Gitu Anda loh. pakai tapi, Anda tidak memahami. Bang Egy, Kita kita lihat dengarkan dulu dulu Pak klarifikasinya, Nurholis Bang. penjelasannya seperti Nah, apa. ini Ya, logika, pemahaman saya logika kan bisa mantik. berbeda Saya dengan apa yang memahami, dipahami oleh tapi Bang Egy apa kan itu? gitu. Berarti Kita tidak tahan memahami. dulu Bang Egy, kita Nggak. dengarkan. Silakan Pak Justru Nurholis. saya itu ingin melihat persoalan ini bukan hanya persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen, begitu loh. Jadi kita juga harus memikirkan 3.000 karyawan ini, gitu. Karena itu saya mengkritik tindakan Pemprov yang tiba-tiba menutup Holy Wing ini, gitu. Kan dalam proses membuka usaha kan tidak serta-merta kemudian ditutup, kan ada upaya harus ada pembinaan, bukan pembinasaan itu. Gini, kalau Anda mengkritik Anies begitu, kalau Anies tidak tutup, saya yang kritik dia. Ya, Begitu itu loh. hak abang, Ya, silakan makanya aja. itu. Bang Gitu loh. Egy tadi Jadi sudah jangan menyinggung berdebat nama di Hotman situ. Paris berkali-kali Pakai tadi. hukum. Bang Egy tadi sudah menyinggung nama Solusinya Hotman Paris hukum. berkali-kali. Bang Egy, Bapak sesungguhnya kami malam hari ini juga ingin mengundang Bang Hotman Paris untuk bisa bergabung berdialog. Namun sampai dengan saat ini belum ada respon. Kami sangat berharap Bang Hotman Paris bisa ikut gabung untuk menjawab tadi tudingan-tudingan dari Bang Egy Sujana. Kita kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.